Gimana hari-hari ini? Kita tahu hari-hari ini nggak terlalu baik lah gitu keadaannya, mungkin luar biasa, ini politik segala macam. Tapi percaya di dalam Tuhan kita tetap kuat, amin. Malam ini hal yang simpel kita pelajari, kita buka di Matius 6 dulu. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke-15. Dia kita balik dulu kan dia. Iya. Perikopnya harus berdoa, mungkin hal yang simpel. Kita baca gantian aja ya, satu keliling dari saya dulu deh. Nanti ke Bang Ronald terus berikutnya. Matius 6 ayat 5. Perikopnya berikal 2. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7. Demikian pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta padanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Oke, selamat. Ternyata nggak baca semua ya, kurang aja. Kalian dapat semua. Oke, kita interaksi aja. Siapa yang tahu apa pengertian doa? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu apa itu doa itu? Supaya semua mengerti apa itu doa. Ada yang tahu? Oh, aja. Definisi doa apa? Biar jangan salah kita menafsirkannya. Berjanji multi tafsir. Apa itu doa? Ayo dong. Saya nggak mau. Ini kita belajar, kita sama-sama belajar. Amin. Saya juga lagi belajar. Saya juga lagi belajar. Kita sama-sama belajar. Ayo ungkap ini pengertian kalian tentang doa itu apa? Ayo dulu ada manusianya. Om Rahmat nggak boleh. Om Rahmat nggak boleh. Yang lain om jangan nggak boleh ngomong. Kasih yang lain biar mereka berpikir. Biar jangan multi tafsir kita tentang doa. Karena kalau nanti multi tafsir kita kan ribut sesama gitu. Kita nggak boleh ribut sesama karena kita keluar kerajaan alamnya. Karena lagu cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Saling mengasihi, itu adalah ciri khas agama kita. Amin. Ciri khas untuk Yesus saling mengasihi. Ayo dong, doa. Pengertiannya DOA. 3 huruf atau 3 kata dong. Komunikasi dengan Tuhan. Ya. Komunikasi dengan Tuhan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang nggak apa-apa, ditampung dulu. Komunikasi. Ada lagi? Ya, 2 lagi lah biar kita langsung jalan. Satu lagi deh, biar cepat lama lagi. Keburu ngantuk. Ada Bang Ronald Pak? Doa Bang. Apa doa Bang? Definisinya. Iya pengertiannya. Kalau saya mendefinisikannya ucapan syukur aja sama Tuhan. Udah. Ya. Cepat syukur dan komunikasi. Oke, kita sepakat ya. Doa tuh komunikasi, benar komunikasi. Jadi kalau istilah komunikasi berarti itu 2 arah ya, nggak 1 arah. Kalau kita 1 arah itu kita ngomong sama tembok, nah itu
mentalnya kita gila gitu kan, kita komunikasi. Kalau saya ngomong sama Bang Ronald, saya nanya dia pasti jawab, bener kan? Kalau komunikasi kayak gitu, sepakat dulu kita, sama persepsi dulu biar jangan multi tafsir. Bener kan? Doa. Jadi doa itu ya sebetulnya ya komunikasi dua arah. Doa itu komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah itu. Jadi percayalah pasti ada jawaban doa. Benar nggak? Kalau ada komunikasi berarti ada jawaban doa. Benar nggak? Kalau saudara nanya, kayak Richard nanya Bang Ronald, pasti dijawab. Yakin dijawab kan? Kecuali dia lagi sakit gigi atau lagi puasa ngomong lah, itu gitu lagi. Benar nggak? Setuju ya? Setuju dulu apa saya setuju? Berarti kalau kita doa pasti doa kita jawab Tuhan nggak? Yang setuju bilang angkat tangan, yang yakin kalau doa yang dijawab Tuhan angkat tangan. Oke, setuju semua. Oke, khotbah selesai, kita pulang. Semua ada ngerti. Nggak gitu. Saya cuma belajar doa Bapak kami doa yang simpel. Tuhan cuma ngajarin gini. Banyak orang berdoa bertele-tele maksudnya. Ya kalau kita lihatnya sekarang itu, wah demo tuh, wah nyuri tangan, gitu kan, biar dilihat orang, biar rekam media, wah kesannya seakan-akan paling sok saleh, paling kudus, paling suci, seakan-akan doa, memilih diri macam, pakai ini parah kan enggak ini. Hari-hari ini percaya saudara, Tuhan akan mengenapi doa-doa umatnya selama ini kita berdoa, wah kami berdoa buat Indonesia, biar revival terjadi, Pak. Tahu saudara, ini pasti akan kau kenapi. Percaya. Nanti pada saya akan tutup dengan membuat hasil Jacob, saya akan bacain aja. Saya nggak tahu, tadi saya mau nyampein yang lain, terus pas lagi si Ronald ini, saya apa itu? Kalau tadi saya suruh buka Matius 6 hal berdoa, Tuhan doa Bapak kami, hal yang simpel, maksudnya pasti semua udah tahu dari sekolah minggu juga udah pasti tahu doa Bapak kami, gitu. Bahkan udah hafal semua, ya nggak? Asalnya dia apa? Apa doa Bapak kami? Apa semua doa Bapak kami ya, Bapak kami dalam proses berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang, nggak apa dalam doa. Kenapa? Karena kadang-kadang kita doa, kok kita nggak nemu jawabannya. Pernah lihat ilustrasi yang penambang nggak? Kan suka ada tuh yang suka nge-share penambang yang nyambung kok. Padahal tinggal satu kali cekrek itu udah tambang emas gitu. Tapi karena tinggal ini dia balik lagi tinggalin, udah. Akhirnya nggak apa. Terus ada satu lagi yang ilustrasi yang terbaru tuh. Ada seorang dia buat air minum di padang belantara di padang pasir. Ketika botol minumnya habis, dia tanya sama Tuhan, aku butuh air. Tuhan bilang ke sana, tapi pas dia lihat, Tuhan itu bukit nggak ada air. Dia lihat ke sini, ini bisa nih. Wah dia bikin sih dengan usaha dia bisa, tapi cuma sakit tes doang, dia udah puas. Padahal kalau di bukit situ, di bukit itu ada tanah yang besar. Bahkan ada ceweknya juga itu gambar mikir benar dia cowok cewek lagi nunggu sambil minum mana nih cowoknya nggak ada gitu kecewa gitu. Itu mungkin kayak ilustrasi, tapi itu ilustrasi yang mudah. Kadang-kadang kita Tuhan bilang jangan ke situ, kita tetap terus makanya jangan ke sini Solo. Terus karena kita ngeliat apa yang depan mata, halnya nggak mungkin gitu. Oh ada gunung yang tinggi, ada gunung, ada pencobaan, nggak ada jalan deh ini ketika nggak ada jalan. Ada lagu kan banyak. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tahu lagu cepatnya? Padang gurun dirubah Tuhan jadi taman buah-buahnya Tuhan. Jangan cuma nyanyi. Itu syairnya keren, profetik. Tapi kadang kita cuma sekedar nyanyi. Kadang saudara lebih banyak lagunya lagu-lagu dangdut sih gitu kan. Lagu-lagu aduh, udah deh stop saudara bilang kan. Apalagi hukumnya haram. Buat para imam-imam musik hukumnya haram dengan lagu dunia. Hukumnya haram. Sebenarnya kamu strength hukumnya haram. Karena kita nggak bisa berdiri dua ini. Nanti itu jangan bersalah gitu main musik. Yang dua ramai beda. Orang mau nyanyi lagu apa boleh apa. Karena kita seorang imam. Berbanyak dengan lagu-lagu banyak lagunya. Mungkin ketika lagi nggak kemarin saya sempat dengar lagu ini. Saya sedih sama lagu ini. Kami tetap percaya Tuhan sekalipun kami belum melihat jalannya Tuhan, tapi kami tetap percaya gitu. Janji Tuhan pasti digenapi. Itu saya bagus, lagunya bagus. Terus bagus banget lagunya. Terus salah satunya, karena kita ketika dengar lagu itu jadi rema kayak lagu yang seperti wanita kamu rapimu, seperti wanita
mengurati, menangis di bawah kakimu. Demikian diriku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, ketika kita berat nyanyi lagu itu, saudara bisa nangis. Saya waktu lagi layanan, saya kaget pas denger lagu itu. Emang lebih berat-berat, sampai akhir untuk mata tuh tetap setia lah tuh mau terima mahkota kehidupan Tuhan lah. Udah capek-capek gitu, kalau udah diawalin dari roh, saya mau mengakhirinya dalam roh, jangan sampai di akhir dalam daging gitu. Udah percuma capek-capek melayan, tiba-tiba jatuh juga gitu. Sekalipun jatuh, yuk kita bangkit lagi, bangun terus tetap setia. Mungkin sampai hari ini kita belum dapat jawaban doa kita, tapi percayalah sama seperti lagi, pada waktunya Tuhan pasti kita dapat. Amin. Amin. Tuhan bilang indah pada waktunya. Benar gak? Ayo, ayatnya di mana? Ayo, ayatnya di mana? Tuhan bilang segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Ayo, ayatnya di mana? Ayo. Khotbah berapa? Ayo, masuk. Ya, Khotbah 3 ayat 10. Segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, nyanyi orang besar ya. Amin. Mari kita berdoa, kalau dijawab Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Masih bilang kira-kira jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan jawab. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan menyerah. Jangan kalau Tuhan jawab, jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Terus besar Tuhan sampai Tuhan jawab. Amin. Setuju? Saya nggak tahu, mungkin saudara masih punya list doa A, B, C, belum baik ini dijawab Tuhan, nggak apa-apa. Terus percaya, terus pegang janji firman Tuhan. Amin. Ada waktunya Tuhan pasti tergenapi. Setuju? Amin. Apalagi hari-hari ini hari-hari yang luar biasa. Kalau nubuat hamba Tuhan keren. Ternyata saya dengan 3 nubuatan hamba Tuhan itu luar biasa, itu berurutan semua. Intinya sama, mereka akan menduatkan Indonesia akan menjadi satu yang lebih baik, yang lebih baik dan lebih baik. Indonesia akan bawa Tuhan ke situ gitu. Jadi kalau saudara nggak bisa doa Bapa kami aja, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu udah mewakili semua gitu. Mau berkat di sini ada, Tuhan berikan kami makanan pada hari ini secukupnya, jangan berlebihan. Pokoknya cukuplah, mau makan ada gitu. Pas pada waktunya Tuhan. Jadi kayak gitu. Doa aja. Saya nggak tahu, mungkin banyak teman-teman doanya belum berjawab sampai hari ini. Saya udah bilang kayak tadi ilustrasi tadi, terus mencampur sampai lemah, ketemu tambang emasnya sampai benar-benar ketemu emasnya. Saudara pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Mungkin saja saudara akan menangis sambil mencucurkan air mata. Oke, no problem. Tapi nanti pastilah pulang bawa berkat-berkatnya Tuhan. Amin. Amin. Lagunya ada banyak, firman Tuhan ini jadi lagu banyak tuh, lagu-lagu seperti itu ada. Itu menguatkan, setuju. Amin. Jadi kayak gitu, simpel. Malam ini pengertian doa kita sepakat dulu untuk komunikasi dua arah dengan Allah. Jadi percayalah kita saudara, doa apapun yang sudah berdoain supaya dijawabkan, kuncinya cuma satu. Pertama, percaya Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan pasti jawabnya pernah jawab, tapi jawaban Tuhan ada 3. Ada yang tahu? Oh, Pak. Ayo, apa jawaban Tuhan ada 3? Lah? Ayo, Tuhan pasti jawab buat kita. Pasti ada 3 jawaban doa. Apa? Nggak apa-apa. Biarin aja kan, Mbak. Kurang pintar, biarin aja. Ayo. Kalau kita cecer Abang Ronald aja. Apa? Ya, bukan itu, tunggu. Ya, itu kita jawaban. Jadi
Jadi Tuhan selalu jawab ya. Jangan pernah bilang Tuhan gak pernah jawab. Tuhan selalu jawab. Jawaban Tuhan bisa iya, bisa tidak, atau Tuhan bilang tunggu, sabar pada waktunya Tuhan. Jadi Tuhan selalu jawab. Jangan bilang, wah doa saya lagi jawab. Siapa bilang Tuhan jawab? Jawabannya mungkin tidak. Saudaranya gak peka. Enggak, Tuhan bukan yang ini gitu. Jadi sebelum Tuhan selalu jawab, benar gak? Tuhan berarti Tuhan jawab doa kita semua kan? Cuma jawabannya ada 3, saya bilang. Makanya saudara mesti peka, jawabannya iya atau tidak, atau tunggu waktunya Tuhan. Karena belum waktunya. Contohnya, seorang anak kecil, dia gak akan mungkin kasih mobil ke orang tuanya walaupun dia merengek-rengek, nangis, karena belum waktunya. Tapi setelah dia dewasa, dia mau dikasih, dia minta mobil pasti dikasih sama bapaknya. Gitu juga bapak kita di surga. Kalau udah waktunya kita, memang udah waktunya, Tuhan tahu yang terbaik, pasti dikira dia dapat, amin. Pasti kita dikasih. Tapi karena kita mengakhiri, karena apa? Generasi kita terbiasa dengan instan. Ada mie instan, kopi instan, semua serba instan. Itu yang jelek, itu yang iblis kasih ke kita. Jadi kita ketika tunggu jawaban Tuhan enggak. Saudara kalau mau nggak percaya baca Daniel. Di situ ada Daniel berapa ya? Daniel ketika Daniel doa, Daniel butuh 21 hari baru terima jawaban doanya. Tapi Tuhan bilang sebulan tuh udah jawab. Daniel butuh waktu 21 hari. Akhirnya malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Tapi Tuhan bilang sebetulnya Daniel pada waktu kamu berdoa Tuhan udah jawab. Cuma malaikat Gabriel dihadang oleh raja negeri Persia sama raja negeri Selatan. Jadi dia mesti perang dulu. Habis itu karena dia turunlah malaikat Mikael bantuin, maka Gabriel bisa datang pada Daniel untuk menyampaikan pesan Tuhan. Makanya kadang kalau orang bilang, doa puasa Daniel 21 hari itu ada di sini di Daniel. Makanya percaya itu pasti ada. Teman-teman baca deh, saya lupa ayatnya di mana. Tapi udah. Nanti teman-teman baca di situ di Daniel ada itu ayatnya, saya lupa di mana. Tapi itu ada. Jadi kita Daniel minta hikmat, Tuhan jawab selama 21 hari baru jawab. Gabriel baru datang sama Daniel. Gabriel bilang sebetulnya pada waktu kamu berdoa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan menjawab. Tuhan sudah menjawab doamu. Jadi pas waktu Daniel mulai berdoa itu udah dijawab Tuhan. Tapi untuk menunggu jawaban Tuhan itu butuh waktu 21 hari. Gabriel baru bisa nyampe ke Daniel karena waktu di surga dia di atas dijegat sama penguasa raja Persia sama raja Selatan itu perang dulu. Mikael datang baru dia bertawa seperti itu. Jadi udah kita yakin ketika doa apapun kita pasti dijawab Tuhan, amin. Amin. Mungkin saat ini doa yang kita gumulkan belum dijawab Tuhan, percayalah nanti pada waktunya Tuhan itu pasti dijawab Tuhan, amin. Oke, setuju? Saya mau baca satu nubuatan aja terakhir. Ini nubuatan Cindy Jacob untuk Indonesia. Teman-teman mesti dengar. Ini bagus banget nubuatannya. Agak panjang tapi bagus. Ini oke, saudara dengerin aja. Ini agak panjang. Nubuatan Cindy Jacob Indonesia. Aku telah mendengar doa-doamu. Aku mendengarkan tangisanmu. Aku telah melihat umatku berkumpul bersama. Kamu tidak dapat membayangkan apa yang sedang aku persiapkan, karena aku akan memulihkan tempat ini. Dan Tuhan berkata, sebagai tanda bahwa aku akan memulihkan tempat ini, lihatlah pada industri perikanan, karena aku akan mendatangkan ikan dari ujung-ujung bumi ke Indonesia. Dan aku sedang mempersiapkan untuk membuka sumber daya baru. Aku akan membuka sumber-sumber minyak. Aku akan mulai mendatangkan kelimpahan dari dalam air. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang menyuburkan tanah. Tuhan berkata, kamu akan melihat panen-panen meningkat dan terus meningkat. Bahkan kamu sendiri akan melihat pada berita bahwa panen beras dan gandum berlipat ganda. Kita akan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus, kami mengundang Engkau ke Indonesia. Kami mengundang Engkau ke dalam orang-orang Sunda, orang-orang Melayu, penduduk Sumatera. Tuhan berkata, lihat ke dalam sektor militer. Aku akan membawa bangunan yang besar dalam tubuh militer, dan akan banyak terjadi keajaiban dalam militer. Dan Tuhan berkata, militer Indonesia akan menjadi pasukanku. Tuhan telah memberi saya sebuah janji pada bulan September yang lalu, yaitu akan ada suatu hari di mana tidak akan terdengar lagi kejahatan di Indonesia. Kamu lihat,
Tuhan mengatakan bahwa Ia ingin menghentikan kejahatan. Maksudku seperti awal hari ini, aku menantang kamu untuk melakukan penyembahan 24 jam sehari selama 40 hari. Jadi perhatikanlah kata-kata ini. Itu karena Tuhan ingin melindungi kamu dari sesuatu. Kamu tahu, kamu sudah mengalami satu pengeboman di bandara, dan kamu perlu untuk melindungi negara ini. Ini waktunya untuk serius berdoa, bukan karena kamu belum berdoa, tetapi kamu harus berdoa lebih lagi. Mengertikah kamu bahwa sejarah sedang dibuat di sini? Tahun yang lalu saya berbicara pada 22 negara. Saya menemui para pemimpin doa dari setiap benua. Tapi pergerakan doa di Indonesia adalah salah satu pergerakan yang terbesar yang pernah saya lihat. Ini adalah Tuhan dari segala sejarah, Tuhan dari segala lawatan. Saya pernah menemukan lawatan Allah dalam universitas waktu saya datang sebelumnya. Sekarang saya menubuatkan orang-orang Indonesia akan membantu datangnya kebangkitan Amerika Serikat. Tuhan akan memberikan kunci untuk buka pintu untuk firman-Nya bisa masuk ke negara ini. Dan di negara ini akan terjadi sebuah kebangkitan yang akan dilihat seluruh dunia. Tuhan akan mempertunjukkan perbuatannya di Indonesia. Saat ini kamu adalah titik pembuatan sejarah. Malam ini ada sesuatu yang berubah di surga. Tuhan tidak hanya memulihkan ekonomi di Indonesia jika kamu berdoa, tapi Dia akan menurunkan korupsi. Tidaklah baik yang ada dalam korupsi, karena selama minggu ini Tuhan akan mulai menyingkapkan korupsi. Ia akan mengguncangkannya. Ia akan mengguncangnya. Semuanya bisa digoncangkan. Haleluya. Akan datang ratusan ribu orang pada Kristus. Gerejamu akan menjadi kecil. Kamu akan memerlukan keuangan yang jauh lebih besar. Dan Tuhan berkata kepadamu, aku akan memulai pergerakanku dari perkembangan kelompok sel. Dan kamu akan melihat, aku akan membawa orang banyak kepada Kristus. Akan ada pergerakan yang cepat pada berbagai bidang. Pergerakan yang berasal dari Tuhan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan mereka akan berkata bahwa yang terjadi adalah yang telah dinubuatkan. Yesaya 66 ayat 7 dan 9. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri beranakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan untuk rahimnya pulang, firman Allahmu? Dapatkah sebuah negara lahir dalam satu hari? Roh Kudus akan mengerjakan pekerjaan secepat itu. Jika kamu tinggal dalam persatuan, akan ada banyak gereja-gereja sangat besar di Indonesia. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Orang akan datang dari banyak negara ke Indonesia hanya untuk melihat pergerakan Tuhan untuk berdoa. Tuhan berkata, kamu pikir banyak orang datang ke Korea puluhan ribu, lebih banyak akan datang berdoa di Indonesia. Puluhan ribu akan datang berdoa. Banyak menara-menara doa akan dibangun. Banyak bukit-bukit doa. Faktanya akan ada suatu hari di mana setiap bagian dari Indonesia memiliki pusat doanya masing-masing. Karena ini akan jadi sebuah kebangkitan doa. Ini akan jadi sebuah kebangkitan doa. Roh Kudus pernah berbicara padaku dan aku menulisnya pada Alkitabku pada 7 September 2002. Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbang pujian. Dapatkah kamu membayangkan dalam sehari seluruh bangsa ini? Dapatkah kamu membayangkan penyembahan berlangsung selama 24 jam sehari? Penyembahan tidak pernah berhenti. Dapatkah kamu membayangkan dari Indonesia ada tangisan yang berlangsung 24 jam sehari? Setiap hari berpuasa untuk bangsa ini. Dan kamu akan melihat apa yang terjadi di dalam roh. Dan Tuhan berkata, akan ada lagu-lagu baru yang ditulis dari Indonesia. Dan lagu-lagu ini akan dinyanyikan di seluruh dunia. Dan Tuhan berkata, bukannya Pentakosta akan melihat gerakan ini. Denominasi akan melihat pertumbuhan yang hebat. Karena aku akan menggerakkan setiap denominasi untuk datang dalam persatuan doa. Juga akan ada urapan keuangan. Beberapa daerah kamu akan memerlukan uang untuk membangun gedung-gedung. Tuhan akan memberikan kamu favor-nya untuk izin-izin sehingga kamu bisa membangun gedung-gedungmu. Kamu akan mendapatkan favor dari pemimpin-pemimpin pemerintahan. Dan kamu akan mendapatkan favor dari orang-orang yang memberimu uang. Dan Indonesia suatu hari kamu akan melihat uang yang dari seluruh dunia yang dikirim untuk persembahan misi kebanyakan berasal dari Indonesia. Indonesia adalah bangsa Yusuf.
Indonesia adalah bangsa Yusuf. Indonesia dipanggil Tuhan untuk melepaskan berkat uangnya sampai ke ujung bumi. Sekarang dengarkan aku. Tuhan memberimu janji-janji yang berharga. Ada sebuah suara kebangkitan seperti sungai yang besar. Tapi semua itu tergantung pada apa yang kamu buat. Jika kamu berkata iya, kamu bisa bekerja sama, atau kamu bisa kehilangan kebangkitan ini. Sekarang Tuhan sedang mencari tempat-tempat kebangkitan besar ini. Akan ada banyak kebangkitan datang. Dia mengatakan kepadaku, dia akan membawa kebangkitan anak-anak yang besar. Salah satu dari kebangkitan anak-anak yang pernah ditemui yaitu pada anak-anakmu, pada cucu-cucumu. Tapi kamu tahu, dia akan memberikan hal ini ke negara lain jika engkau tidak berdoa. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Kita perlu punya takut akan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya karena Tuhan sudah mengatakannya, maka itu dapat terjadi padamu. Jika kamu tidak berdoa, itu sudah tergantung padamu. Ini adalah salah satu sebuah sejarah doa bersama para pendoa dari 300 kota, dari banyak denominasi. Kamu harus tetap berjuang, kamu harus berjuang untuk bangsa ini. Kamu tidak boleh berhenti. Kamu sudah mendengar tadi malam musik dan penyembahan dari Indonesia. Lagu-lagu tersebut ditulis dari Indonesia dan akan dinyanyikan di seluruh dunia. Jadi persiapkan dirimu. Aku berharap ada bagian besar dari pemusik dalam pergerakan doa ini, karena ini adalah bagian dari kata-kata nubuatan. Sekarang saya akan menanyakan sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan ingin memulihkan ekonomi di Indonesia? Saat kamu mulai memuji Tuhan, percayalah bahwa ekonomi di Indonesia akan dipulihkan. Ini tidak cukup hanya berbicara tentang menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kamu perlu melakukannya, dan akan ada hari di mana setiap kota punya menara-menara doa. Setiap kota akan menyembah Tuhan, dan ini akan menjadi sebuah tanda dan kebangkitan. Aku berkata, Tuhan, apa yang menjadi kunci utama kebangkitan di Indonesia? Dia menjawab, kuncinya adalah anak-anak menyembahku. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendang. Jika Tuhan akan membawa kebangkitan anak yang besar di sini, dan ia akan, maka kamu perlu mempersiapkan anak-anak. Selama 40 hari penyembahan baru-baru di gereja kami mengadakan malam penyembahan anak-anak. Kita harus mempersiapkan mereka. Kita perlu mengajar mereka untuk berdoa bagi Indonesia. Dengar, jika kamu benar-benar percaya bahwa anak-anakmu adalah generasi yang berikutnya, maka kamu perlu menginvestasikan waktu dan uang program-program anak-anak. Kamu tahu kita telah berbicara selama beberapa hari tentang perkataan Tuhan adalah api di Indonesia akan sampai ke ujung bumi. Aku telah berbicara pada beberapa orang sebelumnya, dan aku berkata, kamu akan dapat berkata, aku orang Indonesia. Dan orang-orang akan berkata kepadamu, oh, kamu berasal dari tempat di mana kebangkitan besar itu terjadi. Itu suatu waktu yang sangat menarik, dan aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Tuhan berkata akan banyak buku yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Akan membuat buku-buku tersebut dipelajari oleh tubuh Kristus. Dan ketika aku sudah berdoa, mendapat melihat banyak buku tentang doa yang berasal dari Indonesia. Satu hari nanti, gereja di Indonesia akan memberi lebih banyak uang per kapita untuk misi daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi hal ini tidak akan terjadi begitu saja. Seseorang harus berdoa hari ini. Kamu ada di tengah-tengah perang, sebuah waktu yang menarik untuk berdoa. Karena kamu akan melihat tangan Tuhan bergerak dan melakukan intervensi pada daerah ini. Di mana perang sedang berkecamuk, Tuhan akan mendatangkan gerakan Roh Kudus yang hebat. Karena ia percaya. Jadi gereja belum siap masuk dan bergerak pada area ini. Cukup panjang, cuma intinya Tuhan mau kita mempersiapkan diri. Kita berdoa untuk bangsa kita. Amin. Kegerakan pasti terjadi, Indonesia dipulihkan. Kalau saudara lihat, ini mulai digenapi. Saudara lihat, kegerakan sedang dilakukan pemerintah luar biasa. Posisi di Jacob bilang, korupsi akan berantas di Indonesia. Jokowi sedang bangun pungli-pungli akan dibantai oleh Jokowi. Benar gak? Lagi ramai kan? Pemerintah lagi bikin itu. Lihat, itu mulai digenapi. Mulai peka, banyak berdoa. Intinya sekarang kita baik berdoa, baik memuji menyembah Tuhan. Sekarang ada peperangan rohani yang besar. Jadi kita perlu baik berdoa, kita punya banyak intim dengan Tuhan supaya kita dipakai Tuhan untuk sejarah. Kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Saudara, mungkin satu saat nanti salah satu dari kita akan ada yang pergi ke luar negeri untuk misionaris, untuk pelayanan. Amin. Kayak nggak percaya. Ya amin, pasti udah kenal lah satu saat pasti berangkat ke luar negeri. Pokoknya udah percaya. Kayak masa sih ke luar negeri, cukup di lemah abang aja lah. Jangan begitu, harus punya visi yang besar. Amin. Oke, setuju ya. Jadi saya tutup dengan tadi ini ada pembatas sini Jacob, hamba Tuhan yang besar. Sebelumnya kalau saudara bisa cari ada juga Philip Pantoko yang menyampaikan hal yang sama.
Ada 5 hal yang akan terjadi di Indonesia. Saudara Tuhan di Malaysia itu menyampaikan hal yang sama tentang Indonesia. Intinya adalah Tuhan akan memulihkan Indonesia. Ekonomi gak cuma ekonomi, semua bidang Tuhan pulihkan. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang mau dipakai buat katakan amin. Ya, kita tutup mata.